Sudah berkali-kali, sudah berulang kali, sudah sering sekali Gibran Rakabuming Raka, putra dari mantan Presiden Jokowi, didorong-dorong dan diupayakan supaya bisa bergabung dengan Partai Golkar. Dulu di masa menjelang Pilpres 2024 di bulan Oktober tahun 2023, di masa ketika Golkar masih dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, digembar-gemborkan Gibran bakal bergabung ke Partai Golkar lewat organisasi pemuda AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu gagal membuahkan hasil. Dan belum lama ini isu Gibran bakal merapat ke Partai Golkar kembali mencuat. Kali ini lewat MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu lagi-lagi gagal membuahkan hasil. Gibran nggak jadi datang ke acara MKGR dan posisinya digantikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Lalu pertanyaan kita sekarang, yang bikin kita penasaran, ada masalah apa? Sehingga Gibran selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar. Dan mengapa semua usaha itu pada akhirnya nggak pernah terwujud. Apakah sampai sekarang Gibran masih merasa ragu, masih maju mundur buat gabung ke Golkar? Atau bisa jadi juga sampai sekarang masih ada penolakan dari internal Golkar terhadap sosok wakil presiden ini? Nah, gimana kalau menurut kalian? Tulis analisa kalian di kolom. Roda nasi politik berubah cepat. Pak Jokowi dan keluarganya yang dulu dieluk-elukan, sekarang sudah nggak sekuat dulu lagi. Roda politiknya sedang berputar ke bawah. Pak Jokowi udah nggak sekuat sewaktu dia bisa mengoyak-ngoyak dan dengan enteng mengambil alih Golkar. Dia udah jauh turun kekuasaannya dibanding ketika dulu. Dia bisa dengan gampang memaksa Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, yakni Pak Erlangga Hartarto, mundur dari jabatannya. Pak Jokowi udah terkena pukulan Mahkamah Konstitusi yang bikin anak bungsunya, yakni Kaisang, gagal maju di pilkada. Gibran sudah terhantam oleh isu memalukan soal Fufu Fafa. Lalu Kaisang dan istrinya terkena skandal pesawat jet pribadi dan gaya hidup mewah di Amerika. Sang anak perempuan, Kahiyang dan suaminya disebut-sebut dalam kasus korupsi Blok Medan yang diselidiki oleh KPK. Di pilkada 2024, walaupun masih bisa memaksakan kemenangan di Jawa Tengah dan Solo, tapi praktis endorsement Pak Jokowi ke puluhan calon kepala daerah lain nggak berpengaruh banyak. Atau bahkan pengaruhnya malah negatif, seperti yang terjadi di pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu PDI Perjuangan pun sekarang sudah berani memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari partai mereka. Upaya-upaya balasan dengan cara memenjarakan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto lewat tangan KPK ternyata nggak berhasil. Bahkan sekarang giliran KPK yang harus menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto. Sementara itu skandal pagar laut di Utara Banten, skandal pengkaplingan laut dengan backup pemberian status proyek strategis nasional, sekarang kasus ini sudah mulai juga menyeret-nyeret keterlibatan serta tanggung jawab Pak Jokowi. Lalu, kabar yang mulai santer terdengar sekarang ini nih, kabar seru terbaru yang sudah mulai beredar belakangan ini. Kabarnya setelah merombak tentara, setelah merombak jajaran TNI, Pak Prabowo bakal merombak jajaran polisi yang sekarang ini ada di titik nadir. Citra polisi sudah sangat terpuruk. Kabar santer yang beredar, orang kepercayaan Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dalam waktu dekat dia bakal diganti. Nah, makanya nih, melihat roda nasi Pak Jokowi dan keluarganya yang sudah menurun, sudah sangat menurun, sekarang menjadi wajar kalau di internal Partai Golkar sendiri, antusiasme buat menarik keluarga Pak Jokowi masuk semakin menurun juga. Para kader, apalagi para petinggi Golkar, pastinya nggak ingin partainya diambil alih sama orang yang perputaran nasib politiknya sedang menurun dan keluarganya dilingkupi banyak skandal yang siap meledak kapan saja. Mereka juga pasti berhitung soal mendekatkan poros Presiden Prabowo ke PDI Perjuangannya Ibu Mega. Para petinggi Partai Golkar punya kepentingan supaya bisa terus berdekatan erat dengan Pak Prabowo. Dan hubungan Pak Jokowi yang merenggang dari Presiden Prabowo
bisa jadi bikin Partai Golkar menjadi takut dan berhitung ulang. Mereka khawatir seandainya Gibran di acara MKGR, apalagi kalau sampai bergabung ke MKGR dan Golkar, mereka khawatir semua itu bisa melempar sinyal negatif kepada Presiden Prabowo. Mereka khawatir masuknya keluarga Pak Jokowi ke Partai Golkar malah akan membuat mereka menjadi jauh dari Pak Prabowo. Mereka khawatir hubungan mereka dengan Presiden Prabowo bakal sangat dipengaruhi sama suasana hubungan pribadi di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau hubungan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan semakin memburuk, maka ini bisa jadi bakal menyeret-nyeret Partai Golkar. Dan tentu saja, kondisi ini bakal buruk buat Golkar. Jadi, sekarang kita balik ke pertanyaan awal kita. Ada masalah apa sehingga Gibran yang selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar pada akhirnya belum juga beruntung? Bisa jadi sekarang keluarga Pak Jokowi sudah mau buat bergabung dan mencari perlindungan di bawah naungan Partai Beringin tersebut. Bisa jadi begitulah kondisinya. Tapi di sisi lain, tampaknya ketertarikan para kader, apalagi para petinggi Partai Golkar, ketertarikan mereka kepada Pak Jokowi sudah sangat menurun. Apalagi bisa sangat jadi kegeraman mereka sama Pak Jokowi yang sudah mengobrak-abrik dan mempermalukan partai mereka masih belum sirna. Mereka masih sakit hati dengan ledekan pohon beringin digergaji si tukang kayu hingga tumbang. Ketika Pak Erlangga bisa dan dengan gampang dipaksa mengundurkan diri yang benar-benar meremehkan partai legendaris ini. Jadi, pertanyaan penutup kita, masih adakah peluang Gibran dan keluarga Pak Jokowi bergabung dengan Partai Golkar? Sepertinya makin kesini peluang tersebut makin mengecil. Bisa jadi sudah nasib Pak Jokowi dan keluarganya buat berlabuh di PSI, di Partai Solidaritas Indonesia, yang dimiliki dan dikuasai oleh 100%. Termul itu termul, jangan. Termul itu termul, jangan. Nggak bagus. Kami sebagai pendukung Pak Presiden Prabowo dan Gibran sepakat dengan kritik yang membangun. Kucluk termul untuk Seno buang laut. Iya, jangan. Ambassador termul itu jangan. Tolong. Biar dia selalu ngedenger sama kita di sini di Rukiah. Nggak bisa. Kalau Bang Ontoseno udah nggak bisa di Rukiah itu, udah nggak bisa. Udah akut. Termulnya udah akut. Ngapain Ontoseno di Rukiah? Lempar ke laut, kasih batuku. Iya, pengelang ya. Di laut. Ontoseno mah udah nggak bisa, udah kebal. Udah Nggak akut, bisa. udah kronis, jangan. Uang komun. Ayo naik lah Bu. Naik kau kalau berani. Ontoseno naik kau Bang. Naik kau Bang kalau berani. Naik Bang. Naik kau. Gak usah kau ngintip-ngintip, naik ke sini. Sini naik kau. Tuh nongol tuh, nongol tuh di. Naik undang. Sini naik sini. Ayo naik truk. Kritik yang membangun untuk para elit di atas. Kritik membangun pakai apa? Pakai batako, pakai hebel. Pakai telur. Pakai herbal yang cepat. Pakai telur cepet ya. Oke, siap. Ronald, aku tuh heran sama termul tuh. Otaknya licin, karena nggak pernah untuk berpikir gitu loh. Dia mana bisa mikir? Yang dia pikirin tuh gimana caranya dapat bansos. Nah itu kayak Bang Ontoseno itu mirip kayak Bang Ontoseno itu. Pas, cocok. Naik kalau Bang Ontoseno, ayo naik. Berani Jadi naik. itu kalau di bedah otaknya itu Apa? bukan sama Kayak udang. dokter ini, Kayak tapi udang. sama dokter tulang. Enggak, kalau di bedah kayak udang. Isi tai. Kata pijip aja itu Bang Ontonya. Udah naik kau, takut kau. Sini. Termul untuk naik dulu. Termul itu penjilat pendukung oligarki. Iya, makanya Ontoseno ini oligarki salah satunya. Tenang aja, nggak kaya. Iya. Yang dia tidak pernah memikirkan anak dan cucunya. Jadi hanya mikirin. Nggak pernah. Ya ini Ontoseno ini. Ontoseno ini kayak gini emang. Dia selalu mikir diri sendiri. Nggak pernah dia pikirkan Bayang nggak? istrinya. Saya akan bangun rumah subsidi 1 juta. Dodol.
Gara-gara Antasena dikorupsi nih. Semua. Jadi sekarang tuh Indonesia itu sedang korupsi yang dipertontonkan oleh rakyatnya, yang 58 bego diem aja. Tapi jangan begitu juga. Itu kan Antasena lagi ngejual bekonya biar kepake semua di renta-renta. Nggak apa-apa lagi. Ya kan? Oligarki kan, bener kan? Oligarki Antasena ini. Koclok ini manusia koclok nih, termul nih. Kami percaya bahwa pendukung Mas Ganjar itu rasional. Rahasia apa? Aduh, yang nongol malah Batman. Ya malah patung. Yang nongol juga malah Batman. Kenapa ini? Ya, gak seru dong, gak seru. Gak asik naik ini. Gak asik. Iya, gak Malam asik. Pak Tukang. Tupus ya. Malam Pak Tukang. Antasena minggat. Terus. Pasukan itu siapa sih ini? Udah berteman sama aku. Siapa? Minta izin apa izin? Salam Pancasila merdeka. Merdeka. Kalau kata ibu, Kabaya merdekanya 3 kali. Jangan sekali. Merdeka. Nah, itu baru benar. Gue koreksi. Senior gue koreksi. Wah, aku sama aja. Senior gue koreksi, senior. Wah, kata senior itu penghinaan itu. Kata Senior itu mengatakan sudah tua itu. Emang aku udah tua. Oh, Kan aku diperiksa kemarin ke dokter. Kemarin diperiksa aku ke dokter. Ya. soalnya kalau dilihat dari alisnya masih unyu-unyu. Ada orang Demokrat. Gombal. Alisnya doang. Pak Tukang. Gombal itu bagian gua. Tolong jangan diambil. Itu jatah gua. Jangan diambil. Jatah gua itu. Tolonglah. Hargailah yang muda ini. Tolonglah. Aku mau Tolong saya. keliling-keliling kemana dulu lah. Mau cari ribut ya? Mau cari keributan ya? Enggak, aku nggak bisa ribut. Mau cari keributan ya? Dirimu ya? Assalamualaikum, pamit dulu semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Ya, patroli ya. Mana di Antasena? Oligarki papan atas itu. Coba itu Mbak si Pak Emo 3 itu pembina termul betina itu dia. Mana dia? Itu di bawah. Privat, akunnya privat emang itu. Udah nggak ada. Kalau Bert nggak bisa naikin. Gue nyari Antasena Langsung gue. multi. Antasena naik. Antasena sudah menghilang. Dikasih ruang malah menghilang itu orang. Tapi bakalan ntar kita di room lain, ntar kita dibagi-bagi. Percaya gak kau? Percaya gak kau? Kita di room orang nih, ada dia, dibagi-bagi kita dua. Kan pasti dia balas dendam. Balas dendam dia. Gimana naikkan itu? Demokrat hadir. Oh, itu. Kim Plus. Aku termul boleh naik katanya gitu. Naikin kan? Naik. Dia udah nawarin naik aja nggak apa-apa. Naik aja dah, nggak apa-apa, naik aja. Walaupun gue nungguin Antasena sebenarnya. Antasena kabur. Mana si Gibran tadi? Katanya mau naik, diundang nggak mau naik, nggak diterima. Nggak boleh naik. Si Husen lah, kok Antasena lah. Antasena. Biar kesini dia. Oh, termal ya, bukan terpal ya. Antasena kabur. Waduh, Antasena nggak ada lagi dah. Ada TKP juga nggak ada lagi. Udah banglang.